Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, kalau semuanya sehat, ini kita mulai dulu dengan berdoa bersama ya, agar kita diberikan kemudahan, kelancaran, serta dapat ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Oke, silahkan salah satu bisa memimpin doa, mungkin Mbak Vigita, silahkan dipimpin doanya Mbak. Langsung berdoa. Baik, terima kasih Mbak Vigita hari ini sudah memimpin doa ya. Baik ya, Ibu absen dulu. Hari ini sudah ada 12 peserta yang 20 siswa yang masuk. Ya, nanti kita sambil tunggu untuk yang lain bisa join ya. Seperti yang Ibu sudah utarakan bahwa hari ini nanti kita akan mengadakan layanan bimbingan konseling yaitu tentang materi belajar ya. Tanpa belajar bisa apa? Nah, kira-kira gimana? Tanpa belajar bisa apa? Ya, kemudian sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, kita akan mengadakan sedikit permainan. Ya, apa itu permainannya? Kita akan bermain dengan angka kelipatan. Instruksi dari Ibu. Ya, instruksinya seperti ini. Kita akan bermain dengan angka kelipatan 2. Nah, misalkan 2 itu kelipatannya berapa saja. Nanti bagi siswa yang saya sebutkan namanya, maka harus mengucapkan angka kelipatan itu. Oke, nanti kalau tidak mengucapkan akan mendapatkan punishment suruh menyanyi lagu bintang kecil. Ya. Dengan huruf vokal diganti huruf O. Ya, sudah paham? Sudah. Oke, silahkan. Hari ini kita akan bermain dengan angka kelipatan 2. Vigita. 4, Uun. 8, 6, Astuti. 8. Vinuril. Oke, kita ulangi ya. Sudah paham ya? Nanti saling bergantian menyebutkan. Mas Misbah, tolong untuk didengarkan. Ya, kita akan bermain dengan angka kelipatan 3. Mas Misbah. 3. Alvina. 6, Mbak. 6. Mbak Kori. 9. Izatun. Hah? Mbak Izatun berarti yang kena ya hari ini ya. Oke, Mbak Izatun nyanyi dulu untuk teman-teman dan Ayo Ibu. nyanyi. Nah, silakan bernyanyi bintang kecil dengan huruf vokal diganti dengan huruf O. Silakan mukanya ditampilkan. Bisa dibantu Mas Misbah? Waduh. Yuk. 1, 2, 3. Ya. Kontong kocol yolong yang bodoh. Ayo. Ayo. 1, 2, 3. Asik. Ayo, Mas Misbah membantu. 1, 2, 3. Kontong kocok langat yang onggo. Amat banyak menghayas angkasa. Amat banyak menghayas Aman. angan terbang dan monyonyo. Monyonyo. Tempat borodo gitu ya. Ini kita akan mengadakan layanan bimbingan konseling ya dengan materi tanpa belajar bisa apa ya. Ibu berharap dengan layanan ini ya bertujuan ya akan apa ya, kalian akan memahami lagi apa manfaat daripada belajar ya. Kemudian nanti ke depan kalian bisa mengembangkan tentang cara atau apa ya istilahnya keterampilan belajar kalian. Ya, siap? Siap. Siap ya. Oke, kalau sudah siap, sekarang Ibu pengen meminta kalian menuliskan dulu di chat ya. Silakan dituliskan 1 manfaat belajar yang kalian rasakan dan 1 akibat tidak belajar yang kalian rasakan. Nanti kalau tidak menuliskan di chat, Ibu minta menyanyikan lagu nasional. Oke, silakan ditulis di chat. 1, 2, 3. Irin. Oke. Menambah pengetahuan, menambah ilmu.
Akibatnya bodoh. Oke, manfaatnya Mbak Vita menjadi pandai, akibatnya menjadi tidak mengerti. Oke, jadi semuanya sudah cukup memahami ya tentang manfaat daripada belajar ya. Oke, saksikan dulu video yang akan Ibu tampilkan ya. Ya, Bu. Aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Baik ya anak-anak, tadi kan sudah disaksikan ya untuk tayangan video ya. Menurut kalian nilai apa yang bisa kalian ambil dari tayangan video tadi? Dan belajar itu memerlukan strategi. Oke, belajar itu penting. Terus belajar memerlukan strategi gitu ya. Oke. Iya. Kalau menurut Mbak Devina punya strategi belajar enggak? Belajarnya bagaimana? Merangkum. Dirangkum. Terus kemudian cara belajarnya yang lain apa Mbak Devina? Udah. Beda. Dibandingkan nggak tadi videonya yang sudah disaksikan antara yang belajar dengan yang tidak belajar? Baik, untuk Mbak Alif, kira-kira bisa membandingkan nggak tadi tayangan videonya? Materi yang Ibu ingin sampaikan, yaitu adalah tanpa belajar bisa apa? Ya, kira-kira bisa apa sih kalau kita tidak belajar dan manfaat apa yang bisa didapatkan ketika kita belajar? Ya, nah belajar itu kalau menurut Mbak Alif itu apa? Belajarnya apa sih? Menurut saya suatu hal yang pokok, Bu. Jadi tanpa kita sadari setiap harinya kita itu sudah belajar, Bu. Oke, belajar adalah suatu hal yang pokok. Iya, Bu. Ya, biasanya kalau Mbak Alifa itu senang belajar ya? Semangatnya ada ya belajar kalau nggak ada. Kalau semangatnya ada, berarti belajar itu ada pengaruh apa faktor yang mempengaruhi? Iya, Bu, ada. Ya, menurut Mbak Alif, ya, kan belajar ada yang mempengaruhi, ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau Mbak Aida tuh faktor-faktor apa saja yang biasanya mempengaruhi dalam belajar? Semangat, terus apa lagi? Itu faktor internal dari diri kita sendiri sih, Bu, kadang kayak kurang niat gitu loh, Bu. Dari internal ya, misalkan niat. Terus apa lagi? Kadang tergantung pelajarannya gitu, Bu. Tergantung pelajarannya juga, kamu minat enggak sama pelajaran itu, gitu. Nah, ciri-ciri daripada belajar, ya, yaitu adalah terjadi perubahan. Perubahan itu bersifat menetap. Nah, ini tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Mbak Alif tadi menyebutkan ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi Mbak Alif ketika belajar. Ya, faktor internalnya? Nggak suka sama pelajarannya gitu, Bu. Nggak suka. Itu aja sih, Bu. Kebanyakan juga faktor eksternal, Bu. Jadi kayak lingkungannya gitu, Bu. Kalau teman-temannya rajin juga ikut rajin gitu. Ada beberapa strategi yang harus bisa dilakukan. Kalau Mbak Alif kira-kira punya strategi apa setelah layanan ini? Bakal mencatat hal-hal penting di setiap dan gitu. Oke, jadi mencatat hal-hal yang penting, poin-poin penting kamu catat. Itu strategimu. Apa yang bisa kamu rangkum dari kegiatan layanan pada siang hari ini? Belajar itu penting dan banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kita untuk lebih semangat lagi belajar. Ya. Jadi belajar itu adalah suatu hal yang penting. Dan meskipun banyak faktor yang mempengaruhi kita dalam belajar, kita harus tetap bagaimana caranya memiliki strategi untuk belajar. Nah, Ibu ingin berpesan bahwa hasil daripada belajar itu adalah suatu investasi yang sangat besar. Ya, kutipan pada siang hari ini yaitu adalah bahwa hasil belajar itu adalah suatu investasi yang sangat besar di masa yang akan datang. Ya, jadi jangan pernah berhenti belajar. Karena dengan belajar kamu akan dapat menggenggam dunia atau menaklukkan dunia. Sip. Untuk menutup
menutup kegiatan layanan pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, bersyukur ya semoga kita banyak mendapatkan manfaat dari kegiatan layanan pada hari ini. Ya, berdoa mulai, doa selesai. Baik ya anak-anak, terima kasih. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Ya. Tetap semangat dalam belajar. Dan terima kasih banyak.